kesempatan kali ini sebutan lagi kita sahabat sampai beberapa Indonesia.
Tarian Lengkanyai dari Sanggar Petaruna. Selamat menyaksikan. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Timur, yang kami hormati para pejabat pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, yang kami hormati para camat dan para lurah se-Kota Administrasi Jakarta Timur, yang kami hormati Ketua KPU dan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur, yang kami hormati Ketua LKUB DKI Jakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua LKUB
Kota Administrasi Jakarta Timur, yang kami hormati Ketua Panitia Penyelenggara, yang kami hormati para guru SLTA Kota Administrasi Jakarta Timur, yang kami hormati para tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, para ketua umum lembaga keagamaan, dan para ketua umum organisasi masyarakat atau ormas, ibu bapak undangan yang berbahagia. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan kasih sayang dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini sama-sama kita bisa hadir dalam rangka mengikuti acara pembukaan dialog dan silaturahmi tokoh lintas agama, komitmen kebangsaan tokoh-tokoh lintas agama Jakarta Timur dalam mewujudkan pemilu damai tahun 2024 dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional tahun 2023 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Bapak Ibu yang berbahagia, agar acara berjalan dengan lancar, marilah sama-sama sejenak kita berdoa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Haji Zainul Hasan. Kepada beliau kami berserah. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ini kami pimpin sesuai dengan syariat Islam bagi saudara-saudara yang beragama selain Islam yang membantu berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk doa ini kita awali umum Quran Surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan membaca Surah Al-Fatihah agar semua yang kita ajarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli tisawwat wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan semesta alam, segala puji bagimu. Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kegiatan komitmen kebangsaan tokoh-tokoh lintas agama Jakarta Timur dan mewujudkan pemilu damai 2024 dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional saat ini. Kami mohon rahmat-Mu, berkah-Mu dan ridho-Mu, agar kami dapat menjunjung tinggi integritas, ketertiban dan kedamaian selama proses pemilihan umum berlangsung. Ya Allah, kami mohon agar Engkau meneguhkan hati kami semua dalam kejujuran, keikhlasan dan ketulusan. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat munafik, iri hati dan dengki, sehingga pemilihan umum tahun 2024 ini menjadi jalan yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bagi bangsa ini. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Bijaksana. Berikanlah kami petunjuk
bimbingan dan kesabaran dalam melaksanakan pemilu ini. Mudahkanlah segala urusan kami, hilangkan potensi konflik dan pertentangan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu agar seluruh proses pemilu ini berjalan dengan aman, lancar, serta penuh kedamaian, sehingga hasil yang dapat dari pemilu 2024 ini membawa kebaikan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya Rabbana, terima doa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustaz Ismail kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wededongkia. Yang terhormat Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Kota Administrasi Jakarta Timur, juga yang kami hormati Ketua KPU Jakarta Timur, Ketua Bawaslu Jakarta Timur, yang kami hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Administrasi Jakarta Timur, juga yang kami hormati para utusan lembaga-lembaga dan ormas keagamaan se-Jakarta Timur, yang kami hormati Ketua WKPUD, Ketua Kelurahan Sadar Kerukunan, Kelurahan Malaka Jaya, Ketua KSK Duren Sawit yang hari ini akan menandatangani prasasti, kemudian yang kami hormati para peserta, hadirin dan undangan yang kami muliakan. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sama-sama bisa hadir di sini di gedung PPKD Pondok Kelapa Jakarta Timur pada acara dialog dan silaturahmi tokoh-tokoh lintas agama yang mengambil tema komitmen kebangsaan tokoh lintas agama Jakarta Timur dalam mewujudkan pemilu damai 2024. Izinkan atas nama penyelenggara kami melaporkan beberapa hal. Pertama, bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Administrasi Jakarta Timur bekerja sama dengan pemerintah kota administrasi Jakarta Timur dengan tujuan merawat kerukunan, menguatkan jalinan komunikasi kepada tokoh-tokoh lintas agama dan tokoh-tokoh masyarakat, sekaligus juga ingin mendeklarasikan komitmen kebangsaan dalam mewujudkan pemilu damai tahun 2024. Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan ini mengacu kepada pertama Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Kemudian peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri atau yang dikenal dengan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah
pendirian rumah ibadah. Kemudian peraturan gubernur nomor 83 tahun 2012 tentang prosedur pemberian persetujuan pembangunan rumah ibadah, serta peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 73 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Pergub nomor 170 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja forum kerukunan umat beragama. Adapun peserta yang dihadirkan pada kegiatan kali ini sebanyak 250 orang yang terdiri dari unsur tokoh-tokoh lintas agama yang diwakili oleh utusan lembaga-lembaga dan ormas-ormas keagamaan yang ada di Jakarta Timur. Kemudian para camat dan lurah Jakarta Timur, pengurus dan anggota FOB Kota Administrasi Jakarta Timur, pengurus KSK Malaka Jaya, KSK Duren Sawit, dan pengurus dari WKPUB. Kemudian juga menjadi peserta dari utusan forum kemitraan Pemda DKI Jakarta, utusan guru-guru BP dan guru agama dari beberapa sekolah menengah atas yang berada di wilayah 1. Kami mengundang para peserta ini karena mereka dekat dengan umat, dekat dengan masyarakat, juga dekat dengan santri atau siswa di sekolah-sekolah. Dengan begitu para peserta diharapkan bisa menjadi aktor kerukunan yang bisa ikut merawat kerukunan di lingkungannya dan bisa menyampaikan pesan-pesan pemilu damai. Karena itu tepuk tangan buat peserta kegiatan ini. Kemudian kami juga menghadirkan para narasumber yang mumpuni di bidangnya, yang antaranya adalah Kiai Haji Taufik Damas. Beliau adalah Wakil Ketua Surya PWNU DKI Jakarta yang akan menyampaikan materi terkait dengan politik identitas. Kemudian ada dari perwakilan KPU Jakarta Timur yang akan berbicara tentang strategi KPU dalam menciptakan pemilu damai, dan dari Bawaslu Kota Jakarta Timur yang akan membicarakan tentang peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu 2024. Dan pembicara yang keempat adalah Kiai Haji Ma'arif Wadi MA. Dia adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Administrasi Jakarta Timur yang akan menyampaikan tentang peran tokoh lintas agama dalam mewujudkan pemilu damai 2024. Akhirnya, atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah mensupport dan membantu kegiatan ini terlaksana. Kami juga mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Kapal berlabuh lemparkan sauh, para penumpang turun ke darat. Kita semua tadinya jauh, melalui kegiatan ini menjadi dekat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pembacaan deklarasi komitmen kebangsaan tokoh lintas agama Jakarta Timur dalam mewujudkan pemilu damai tahun 2024. Kepada terhormat para tokoh lintas agama, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dalam rangka mewujudkan sukses penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024.
Kami tokoh-tokoh lintas agama Kota Administrasi Jakarta Timur berkomitmen satu, menjaga dan memelihara kerukunan hidup interumat beragama dan antar umat beragama dalam rangka merawat kebinekaan serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dua, menolak segala bentuk politik identitas, kampanye hitam, kampanye bernuansa sara, berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, serta politik uang yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan dan permusuhan serta konflik sosial di masyarakat. Tiga, tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye atau aktivitas politik praktis sebagaimana larangan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Empat, mendukung sepenuhnya pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 agar berlangsung jujur, adil, sejuk, aman dan damai sebagai sarana integrasi bangsa dan wujud kedaulatan rakyat. 5. Bersama-sama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menjaga, memelihara keamanan serta ketertiban umum dalam rangka mewujudkan situasi kondusif di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur menuju sukses Jakarta untuk Indonesia. Demikian komitmen ini dibuat secara bersama-sama dan sungguh-sungguh untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jakarta, 16 November 2023. Terima kasih. Untuk menandakan hasil yang pertama, Ketua FKUB Jakarta Timur. Yang pertama, Bapak Ketua FKUB Jakarta Timur. Berikutnya yang pertama, Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Timur. Dilanjutkan dengan foto bersama. Satu, dua.
Berikutnya PKDW Jakarta Timur. Berikutnya PHDI Jakarta Timur. PHDI. Selanjutnya Matakin. Selanjutnya PCNU Jakarta Timur. PCNU Jakarta Timur. Selanjutnya Waludi Jakarta Timur. Selanjutnya PD Muhammadiyah Jakarta Timur. Selanjutnya FKMT Jakarta Timur. Selanjutnya FKU Jakarta Timur. Berikutnya PUHA Jakarta Timur. Selanjutnya Persis Jakarta Timur. Selanjutnya DMI Jakarta Timur. Berikutnya BKPRI Jakarta Timur. Selanjutnya Garda Muda Rukunan Jakarta Timur. Untuk berikutnya dari Bawaslu Kota Jakarta Timur. Selanjutnya Ketua KPU Kota Asas Jakarta Timur. Selanjutnya Dandim 0505 Jakarta Timur. Berikutnya Kapolres Metro Jakarta Timur.
Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Selanjutnya Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Timur. Selanjutnya Wali Kota Administrasi Jakarta Timur. Dilanjutkan dengan foto bersama. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min qawli Yang saya hormati Forkompimda Jakarta Timur, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, Maliman Jakarta Timur, telah mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Timur, para pejabat tingkat kota yang hadir pada pagi hari ini, Ketua FKUB Jakarta Timur akan mewakili Ketua FKUB Jakarta Timur, Bapak Dr. Kiai Haji Ma'ruf Hadi MH, para narasumber yang hadir pada hari ini. Yang pertama, Wakil Khatib Surya PWNU Jakarta Bapak Kiai Haji Taufik Damas. Kebetulan warga Jakarta Timur, warga Bidara Cina ada 7, jadi warga semua di Timur komplit nih Pak Kapolres. Ketua Bawaslu Jakarta Timur yang mewakili para tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, para ketua lembaga keagamaan, para ketua ormas, Bapak Ibu hadirin undangan berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Taala atas berbagai limpah nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini, di pagi yang indah ini, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat hadir di gedung ini dalam rangka deklarasi komitmen kebangsaan tokoh lintas agama Jakarta Timur, sekaligus dialog dan silaturahmi tokoh lintas agama di dalam rangka menghadapi pemilu, pilkada dan pilpres yang serentak dilaksanakan di tahun 2023 ini. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kegiatan ini saya kira bukan kali ini kita lakukan, Pak Kapolres, Pak Kajari. Tentunya memang kita sering mengalami fase seperti ini. Apalagi mohon maaf, saya wali kota sudah paling lama di Jakarta 5 tahun lebih. Jadi saya tahu persis karakteristik Jakarta Timur seperti apa. Alhamdulillah saya sampaikan setiap minggu saya keliling dengan sepeda, mungkin mencapai jarak 50 kilo, 60 kilo setiap Jumat, dalam rangka mendekatkan diri dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan menanyakan permasalahan yang ada di wilayah masing-masing. Tentunya kalau tokoh agama tempat saya terlalu jauh, yang kedua kasihan kesibukan mereka, jadi saya mendatangi ke sana dalam rangka menanyakan permasalahan di wilayah, silaturahim, sambil kita melihat masalah apa di masyarakat dan kita memberikan solusi-solusi. Itulah tugas pemerintah, tugas saya, tugas Kapolres, Kajari dan jajaran lainnya dalam rangka membina masyarakat, memberdayakan masyarakat agar masyarakat semakin mengerti program-program pemerintah, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Karena Bapak Ibu sekalian, masyarakat kita sekarang lebih percaya dengan hoax ketimbang kita yang bicara. Maka kita harus sering silaturahmi seperti ini. Saya apresiasi, terima kasih kepada FKUB Pak Kiai Ma'ruf Hadi yang telah menginisiasikan kegiatan ini yang sangat baik sekali, baik deklarasi tentang kesepakatan bersama. Kita
kita harus tetap bersatu di Jakarta Timur. Kita harus tetap damai. Bagaimana kita ciptakan wilayah kita lebih baik lagi. Bapak Ibu bekerja, terkadang ada sifat-sifat yang tetap harus membuat kita timbul emosi. Tapi sebagai pemerintah kita harus reda emosi tadi. Kejadian baru-baru ini Ciracas, ya, gerejanya banjir, pindah ke pemukiman, ditutup, saya disalahkan. Saya dibilang intoleran dan sebagainya. Ini harapan saya bagi umat-umat Kristiani, pendetanya berikan pencerahan. Jangan saya jawab medsos itu, jangan. Saya bela diri, Kapolres dibully, Kajari bela diri. Harusnya masyarakat menjelaskan. 15 tahun gereja di Monokopi tidak diresmikan, saya resmikan, saya dalam prestasi. Apa saya intoleran di situ? Saya sampaikan, kita menjaga Marwah dan sampai timur terjadi perpecahan. Karena 75% Jakarta Timur adalah pemukiman padat, terjadinya gesekan-gesekan. Bapak Ibu sekalian tahu 8.812 TPS di Jakarta Timur diamankan. Dan ini saya bukan baru kali, sering kali bergerak. Yang ketiga ini saya Pilkada dan Pilpres 2019 Pilpres saat itu Pak Jadul ya, Timur akan chaos, ada pengerahan massa 1.000 ditaruh di akhir masjid. Tapi alhamdulillah berkat kita bersama, kita butuh kedamaian, kebersamaan, kebinekaan. Akhirnya apa? Timur menjadi percontohan di DKI Jakarta terbaik demokrasi. Kenapa kita bisa minimalisir permasalahan yang datang? Seperti masalah kecil aja, menyambut atribut partai. Partai mohon maaf tidak pernah salah, kita selalu salah. Pasti seperti itu. Pemerintah selalu disalahkan. Sekarang aparat kepolisian, saya kejaksaan, Salpol ingin menangkap kota ini bagus, tapi posisi kita salah. Memang udah kodratnya seperti itu, pemerintah selalu salah. Tidak apa-apa kita salah. Yang penting warga tidak terjadi perpecahan atau benturan-benturan. Makanya pada hari ini Pak Kiai Fuadi mengharapkan kita kita kumpul tempat ini. Mungkin pertama kali wali kota yang mengadakan halal lintas agama baru saya Jakarta Timur. Ya kan, perbedaan semua sekunder agama. Tujuannya apa? Kita ini sama-sama bersatu. Kiainya pakai kursi roda waktu itu nggak bisa jalan, yang dorong pendeta kursi roda. Ini kan kebersamaan kita ciptakan itu, kita rawat dan kita jaga. Bawaslu punya keterbatasan. Berapa sih anggota Bawaslu? Ketika terjadi pelanggaran di lapangan, mungkin Bawaslu bisa. Resiko sendiri, perlu bantuan saya perlu bantuan pendampingan dari Danti, dari Kapolres, dari Kajari, supaya kita tidak salah langkah. Semua apa yang saya kerjakan, saya selalu konsultasi dengan Forkopimko. Salah tidak ya Pak Kajari? Jangan Pak Wali salah, saya nggak akan berani. Atau Kapolres sudah jangan Pak Wali ini pejabat hukum, saya nggak akan berani. Supaya suhu di Jakarta Timur ini semakin kondusif. Kenapa? Kita beda dengan wilayah lain. Wilayah lain tidak berbatasan dengan penyangga Bekasi, Depok, Bogor, tapi kita berbatasan. Ketika musim DBD penyakit tinggi-tingginya kita paling tinggi. Kenapa? Karena transfer penyakit dari penyangga. Ketika terjadi sekarang kita hadapi semacam penyakit kualitas dan istilah top-topnya stunting. Saya turun ke lapangan Pak Kapolres 10 baru pindah dari Bekasi 10 stunting. 10 stunting semua di Grand Salit di RW berapa ya? Saya ada 10. Saya tanya karena minggu lalu nggak ada Pak, baru pindah Pak. Alasannya apa? Di DKI enak diberi bantuan, dukungan dan sebagainya. Jadi kita bagian penyakit terus DKI yang dikasih. Makanya Pak Gubernur berpikir kalau seperti ini kita bahaya. Jadi kita udah bagus, dikirim lagi stunting. Ditanya pindahnya kapan? Baru 3 hari, 4 hari. Ada yang seminggu. Dan dia kontrak besar. Kita nggak bisa melarang itu hak asasi manusia untuk berpindah-pindah. Namun kita juga harus tahu kita wajib memperhatikan kesehatan masyarakat kita. Bapak Ibu berbahagia, kebebasan beragama, kerukunan beragama harus diletakkan dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa di dalam bingkai negara kesatuan Indonesia yang tidak terkotak-kotak dan terpisah-pisah. Hari ini kita buktikan kita adalah satu kesatuan di Jakarta Timur, tidak ada kotak-kotak lagi. Ya, semua tokoh agama hadir di sini. Sama-sama berdeklarasi dan menandatangani kesepakatan bersama.
ini tidak terlepas dari kedudukan DKI sebagai ibu kota negara Indonesia yang merupakan magnet bagi banyak orang dari berbagai latar belakang suku, etnis, sosial, budaya, dan agama di seluruh Indonesia untuk bermukim di Jakarta, termasuk di wilayah kota administrasi Jakarta Timur. Karena kemarin data terakhir penduduk saya di timur 3,6 juta jiwa. Bayangin Bapak Ibu sekalian, nggak mudah, wilayahnya paling luas. Ya, kalau saya ulang RT saya nggak cukup Pak Jadi 7.900 lebih RT saya, RW 700 lebih. Tentunya semuanya harus bekerja secara terintegrasi dengan baik. Apa program-program pemerintah? Saya didukung oleh Forkopimko, Pak Kapolres, Pak Kajang, dan Pak Dandim. Kita harus sama-sama melaksanakan dengan baik. Betapa tidak ya ini dapat dengan mudahnya kita temui konflik-konflik terbuka di masyarakat yang berbau agama, isu agama dapat dengan mudahnya menjadi isu yang dikembangkan untuk menciptakan konflik sosial. Yang paling gampang gorengnya agama, paling mudah gorengnya, sedikit langsung jadi berita yang luar biasa. Media juga maunya angkat masalah agama karena enak, ngadunya paling enak, gorengnya paling enak. Ya, impasnya paling gampang, terjadinya benturan dan sebagainya. Sejumlah orang yang kebetulan berbeda agama hari ini tentunya menggambarkan kepada kita semua betapa majunya yang ada, khususnya kemajuan dalam bidang agama dan kepercayaan sangatlah rentan akan terjadinya perpecahan. Hadirin sekalian, saya membanggakan menjelang pemilu 2024 yang sebentar lagi akan memasuki tahapan kampanye, banyak kemungkinan terjadi yang kemungkinan terjadi yang bisa merusak arti demokrasi yang sesungguhnya, bahkan bisa merusak kerukunan hidup beragama di Indonesia. Dengan melihat kemajuan bangsa Indonesia baik dari sisi agama, budaya, etnis, ras, dan golongan, tidak menutup kemungkinan konflik pada unsur ini akan muncul. Pemilu 2024 yang aman dan damai akan terwujud bila seluruh elemen di masyarakat ikut serta dalam menciptakan situasi kondusif, dan semua ini akan tercapai jika perbedaan agama yang dianut tidak mengganggu proses dan hasil pemilu. Begitu juga sebaliknya, perbedaan pilihan dalam pemilu tidak mengganggu hubungan hidup umat beragama. Karena tugas dalam menjaga suasana kondusif tersebut bukan hanya menjadi tugas TNI Polri, tapi tugas kita semua. Melainkan hal itu bisa menjadi paripurna jika persoalan untuk memelihara stabilitas masyarakat menjadi tugas kita bersama. Marilah kita bersama merawat kebinekaan yang menjadi anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia, mengukuhkan gerakan moderasi beragama untuk seluruh umat beragama guna mewujudkan kehidupan sosial yang rukun dan harmonis, menghindari segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong, dan dapat mengakibatkan pembelahan sosial akibat polarisasi politik, dan berkomitmen untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye atau aktivitas politik praktis sebagaimana larangan yang dikeluarkan dalam undang-undang pemilu. Para kiai, para ulama yang hadir tempat ini, DKM, tolong kalau maulid diingatkan cara mainnya, jangan lepas kontrol, ya. Jangan di maulid hari yang mulia, hari lahir Nabi, maki-maki pemerintah, caci maki orang tak boleh. Saya terus terang, saya keluar karena saya bagian dari pemerintah. Karena kita kalau selalu membencikan orang, kita lebih baik dari orang itu. Kita doakan biar lebih baik pimpinan kita. Kita nggak boleh. Silakan Pak Kapolres, ada jalan ke Pak Kapolres. Silakan Pak Kapolres, terima kasih. Selamat jalan. Kita tidak boleh membencikan orang lain. Diharapkan di setiap masjid berikan kesejukan. Ya, ketika ada masalah kita rukun, kita bertemu sama-sama. Masalah agama di Islam langsung didukung. Ya, saya pernah ke masjid di timur sepi. Saya tanya kenapa? Ada kejadian, saya masuk masjidnya. Kenapa? Males Pak Wali, kiainya perlu ke pantai A, pantai B, kan jadi perpecahan. Saya sampaikan para kiai, para ulama, ustazah, tolong jangan berpolitik, tunjukkan netralitas. Jangan di pengajian cuan-cuan begitu. Ada saya lagi, saya gak enak.
Makanya sekarang mohon maaf, saya udah maulid, saya jangan datang. Terus terang saya ngomong, saya mau hadir, udah ditelepon, Pak, jangan datang Pak, kenapa? Si A caleg mendampingi Bapak. Dia ngomong, Pak Wali dukung saya, kurang aja. Biarnya aman, saya kan tenang masalahnya. Kalau saya bawa saya ada tanda tangan, kan Pak Wali kasihan mendukung si A si B. Akhirnya nanti warga saya pecah. Untuk saya apa? Dukung si A si B. Ada untung buat saya. Saya tetap ASN, saya tetap wali kota. Tidak ada masalah. Saya dari semua umat di Jakarta Timur. Pak Kajari sama, Pak Kapolres sama, Dandim sama, semuanya. Semua yang beragama ini saya lindungi. Saya OPD sama kami. Bukan berarti saya diskriminasi, nggak ada. Tentunya orang-orang tidak baik di agama tersebut, tolong tokoh agama sini segera klarifikasi medsosnya supaya tidak terjadi pembiasan atau pembenaran antara kita. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, kerukunan beragama menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas persatuan kesatuan bangsa menjelang pemilu serentak tahun 2024. Untuk mewujudkannya dibutuhkan dukungan dan peran serta dari seluruh komponen bangsa agar pemilu dapat berlangsung dengan baik tanpa gangguan dan hambatan sehingga berjalan aman, damai dan harmonis. Melalui komitmen kebangsaan ke kualitas agama yang ada di Kota Jakarta Timur ini, saya berharap pesta demokrasi 2024 mendatang, baik pileg, pilpres dan pilkada gubernur bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan unsur sara serta perpecahan antar umat beragama. Kita buktikan matahari terbit dari timur, timur lebih baik dari kota lain di DKI Jakarta. Semua termasuk tokoh agamanya, ya, berikan pencerahan di gereja, di vihara, ya, di pura, berikan pencerahan, bukan malah ngobrol-ngobrolin lagi, karena bagaimana yang Islam itu saudara kita, sebangsa setanah air, ya, yang Nasrani saudara kita, sama. Saya sampaikan setiap pertemuan dengan para ulama, ketika satu orang agamanya beda sama kita, susah jadi mau kita bantu, yang kita makan itu haram. Tanya kiai. Yang umat Islam saya ingatkan, karena mayoritas ketika Anda makan enak, makan iman, tetangga Anda Nasrani atau agama lain Anda nggak berikan, yang Anda makan menjadi haram. Betul gak kiai? Itulah Islam sebenarnya, bukan membunuh-bunuhan, membuli-bulian, mencaci maki begitu. Silakan beribadah menurut keyakinan masing-masing. Islam sebenarnya tidak pernah memaksakan kehendak orang lain. Silakan. Yang penting itu berdamailah. Nanti urusan di atas yang dilayani. Bapak Ibu berbahagia, saya hormati melalui komitmen kebangsaan dan komunitas agama yang ada di Kota Jakarta Timur ini, saya berharap pesta demokrasi pemilu 2024 mendatang, baik pileg, pilpres dan pilkada gubernur bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan unsur sara serta perpecahan antara umat beragama. Deklarasi ini penting dalam menghadapi tahun politik sehingga semua komponen umat beragama serta tokoh masyarakat bisa selalu kompak dan menjaga stabilitas ke depannya. Kita bangsa yang gotong royong, kita bangsa menghargai hak orang lain, kita bangsa yang memiliki kebinekaan. Biar beda agama, beda bagi, tapi kita satu tujuan. Bagaimana kita menciptakan NKRI, negara yang berdaulat, negara yang baik, negara yang memiliki adab yang luar biasa. Demikian dapat disampaikan, semoga kegiatan ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua, khusus masyarakat di Kota Adana Jakarta Timur. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran lintas agama pada hari ini. Kita butuh kebersamaan, kita butuh kerukunan umat beragama agar kedepannya kita adalah keluarga besar satu Jakarta Timur. Bagaimana kita memberikan warna di DKI Jakarta meskipun kita padat 75% pemukiman, namun kita bisa berwujud, kita bisa kompak. Ketika saudara kita agama apapun perlu bantuan, kita wajib membantunya, terutama masalah sosial, kesulitan, sakit dan sebagainya. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat kita semua, dan Bapak Ibu yang diundang pada hari ini adalah orang yang dipilih bisa menjadi pilihan di tempat masing-masing, di rumah ibadah, di lingkungan, di tempat komunitasnya ataupun di tempat arisannya, untuk menyampaikan lagi tentang kebersamaan, kerukunan, bagaimana kita menciptakan kebersamaan. Ketika
ketika ada miskomunikasi segera mungkin kita selesaikan supaya tidak jadi perpecahan baik tempat ibadah dan sebagainya. Jangan tempat ibadah karena SKB-nya berbunyi seperti itu ya Pak Kiai ya. Jadi saya mengikuti aturan-aturan. Jangan dibilang wali kota diskriminasi. Diskriminasinya apa? Saya bilang saya nggak pernah diskriminasi, nggak pernah intoleran. Kalau diundang memadu waktu saya hadir. Yang kedua, kalau perizinan harus kita keluarkan, saya aturan kita akan keluarkan. Yang jelas kita ingin bersama. Saya sebagai wali kota gak bisa kerja sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian, tokoh-tokoh lintas agama. Bagaimana kita menciptakan kebinekaan di Jawa Timur agar pemilih ini Timur menjadi percontohan demokrasi yang betul-betul baik dan benar saya akui. Sebelum saya akhiri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Kamis 16 November 2023 acara sosialisasi pemilu damai 2024 dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Ta'ala dengan Maha Kuasa memberikan taufik hidayah rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa membuktikan bahwa kita adalah kota yang paling damai di Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon untuk tidak membuat dengan seluruh peserta hadirin. Yang kedua untuk wilayah juga mengangkat banyak. Jadi saya terima kasih. Saya berkantor Pak Kajar, Pak Kapolres, Pak Dandim, kereta lainnya yang hadir pada hari ini dalam rangka ingin Timur tetap damai dan aman untuk mengawal pemilu secara dirakyatkan atau difokuskan dan seterusnya. Supaya kita bisa menjaga bahwa kita akan bangun bersama dalam mengatasi masalah agama mereka. Ya, saya sampaikan tadi dalam ibadah di luar tidak ada etikanya, kalau usah beribadah jadi pembinaan dan sholat melihat berapa yang ada di yang satu ini yang awal jadwal kita nggak tahu agar menjaga marwah lebih baik lagi. Makanya sebaiknya para kiai, para ulama sebagai tokoh masyarakat supaya juga netralitas seperti kami di ASN. Pesannya pertama saling mengingatkan, mudah-mudahan orang yang dipilih yang bisa menjadi PR menyampaikan apa yang diberikan pada kami. Kalau juga semua tidak kesempatan yang cukup, setelah ini kan mereka bisa menyampaikan ke komunitas mereka, kepada mereka, keluarganya, ini loh disampaikan tadi di tentang agama supaya semuanya mengerti. Kadang orang tidak mengerti karena nggak nyampe pesan itu sampai ke diri sendiri.
tempat ya, yang syarat ditentukan bagi konflik agama di antara ya, maka kami mengumpulkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh agama hari ini untuk membuat komitmen untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang damai di tahun 2004, baik di Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Semoga acara ini ya, harapan kami dari FKUB bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan dan jadi VR bagi masyarakat, terutama disampaikan oleh tokoh-tokoh agama, baik itu Muslim lewat Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Guru Ulama Habaib Betawi, NU, Muhammadiyah, dan juga dari Kristen, PGI, Persatuan Indonesia, dari KAJ, Pelaku Jakarta, dari PKDI, dari Pijama Indonesia, dan juga dari Walubi, dan juga dari mata agama Konghucu. Itu tentu itu terus selalu dikomunikasi dengan baik. Iya. Bisa juga kita punya yang namanya Garda Muda kerukunan, itu juga kita harapkan dari pemuda-pemuda lintas agama untuk juga memberikan masukan, memberikan informasi kepada para pemuda lintas agama untuk tetap menjaga keutuhan bangsa. Nama lengkap Pak Kiai. Nama lengkap Pak Kiai Haji Zainuri, saya Wakil Ketua FKUB Jakarta Timur. Baik, kami dari perwakilan Pariwisata Hindu Dharma Indonesia menyambut sangat baik sekali momen ini. Momen ini sangat penting, apalagi di tengah-tengah sekarang kondisi boleh dibilang sosial kita, terutama di media sosial sangat rawan ya, dalam rangka menyambut pesta demokrasi. Ini hal yang sangat penting dilakukan dan tepat waktunya dengan komitmen dari semua pihak, dari semua unsur. Tadi sudah disampaikan bahwa lintas tokoh-tokoh lintas agama semua hadir, tokoh-tokoh masyarakat juga hadir, dan pihak-pihak yang menurut kami sangat penting untuk bisa nanti sebagai corong ya di dalam masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang positif yang sebetulnya sudah kita ikrarkan bersama sebagai tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, agar apa yang tadi disampaikan kita peroleh tadi, dan nanti pada saat kita melaksanakan sosialisasi itu bisa disampaikan kembali kepada umatnya masing-masing. Demikian juga kami di Pura, setiap kami melaksanakan persembahyangan, kesempatan kami untuk berdarwacana namanya, untuk menyampaikan hal-hal positif yang harus diikuti, dilaksanakan oleh warga kami untuk berpartisipasi menjaga ketertiban, kedamaian, ketentraman dari pesta demokrasi ini. Tidak saja pesta demokrasi, tapi dalam kehidupan sehari-hari harus kita tetap mendukung, menjaga bersama-sama kedamaian itu. Karena kita prinsipnya damai itu indah. Damai itu indah dan kita harus wujudkan bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Makanya ini tokoh lintas agama berkumpul bersama, kita membuatkan suatu ikrar, janji, dan harus diikuti oleh semua umat yang ada di lingkungan kami. Dan Bapak saya Ketua Pinandita Iketut Wartika. Pinandita Iketut Wartika. Pinandita itu kalau di ini pendeta lah. Jabatan ya, jabatan saya anggota FKUB Jakarta Timur. Dari PHDI-nya. Saya Ketua PHDI Jakarta Timur. PHDI itu Pariwisata Hindu Dharma Indonesia Jakarta Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Alat untuk melakukan subordinasi, untuk melakukan diskriminasi terhadap orang lain yang berbeda agama, dan ini bahaya sekali. Maka saya sering mengingatkan, agama apapun adalah jalan spiritual, bukan identitas politik untuk membeda-bedakan orang yang lain yang beda agama. Apalagi dipakai untuk melakukan diskriminasi, intimidasi, subordinasi, maka orang yang melakukan itu berarti dia telah merusak agamanya sendiri. Dalam hal ini saya selalu tegas. Saya di bulan Maulid Nabi kemarin itu hampir setiap malam diundang ngisi Maulid.
Dan saya paling tidak suka kalau di Maulid itu ada kampanye politik. Karena bagi saya Maulid Nabi itu taman surga, tempat di mana kita mengingat akhlak Nabi Muhammad SAW, tempat kita menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat, tempat bagaimana kita meningkatkan spiritualitas masyarakat, bukan tempat untuk kampanye politik. Karena kalau sudah kampanye politik itu berarti sudah membelah masyarakat. Maka dari itu saya seringkali mengingatkan, jangan berkampanye politik di tempat ibadah. Oh, di masjid, di gereja, di kelenteng, di vihara jangan. Karena orang datang ke tempat ibadah itu untuk ibadah. Kalau dalam Islam orang datang sholat Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, bukan untuk mendengarkan kampanye politik. Maka jahat sekali ketika orang khutbah, di saat khutbah Jumat ternyata dia mendukung salah satu calon dan menjelek-jelekkan calon yang lain. Saya kalau ditanya, Pak, kalau saya salat Jumat kemudian khutbahnya itu kemudian ada kampanye politik, bagaimana Pak? Pulang. Kok pulang, apa nggak dosa? Enggak, yang dosa khotibnya itu karena Jumat itu tempat ibadah, kok dipakai tempat kampanye politik? Betul tidak? Begitu juga di gereja, di vihara, di kelenteng. Umat harus disatukan dalam setiap pertemuan-pertemuan di tempat ibadah. Bagaimana cara menyatukan umat? Caranya bicara tentang nilai, tentang moral, tentang spiritual, tentang ketakwaan, tentang bagaimana menjaga hubungan baik antar sesama. Itu artinya kita menyatukan. Tapi kalau sudah kampanye politik, boro-boro menyatukan, pasti membelah masyarakat. Saya kasih contoh di tempat ini. Seandainya saya mengkampanyekan salah satu capres-cawapres, ada yang setuju karena sama dengan saya, tapi ada yang menduga karena berbeda dengan. Betul tidak? Itu artinya ketika kampanye politik di tempat ini, saya sudah membelah masyarakat. Apalagi di tempat-tempat terhormat, di tempat-tempat mulia seperti tempat ibadah. Maka jangan sampai terulang apa yang pernah terjadi di tahun-tahun yang lalu. Tokoh agama ini juga kadang-kadang suka ikutan. Kalau di Islam ini ustaz-ustaz pendukung nomor 1 nanti pegang sedikit pendukung nomor 2 namanya pada dicoret-coretin. Betul tidak? Terjadi nggak yang model begitu? Terjadi nggak yang model begitu? Dan ini merusak tatanan sosial kita. Maka dari itu sebagai orang yang sudah siap dengan demokrasi ini sistem modern, maka cara berpikir kita juga harus modern. Identitas politik dalam demokrasi itu adalah partai politik, bukan agama, bukan suku. Identitas politik itu adalah partai politik, bukan agama, bukan suku. Agama dan suku adalah identitas sosial, dan identitas sosial tidak boleh diseret-seret dalam konsep politik modern. Maka dari itu silakan dukung calon presiden atau wakil presiden melalui lajur atau jalur kepartaian atau relawan. Jangan jalur agama, jangan membawa-bawa agama dalam kampanye politik. Oh, tapi kan politik dengan agama tidak bisa dipisahkan. Betul, agama sebagai elan moral dalam politik itu harus. Bagaimana caranya? Berpolitiklah sesuai arahan agama, yaitu jujur, berintegritas, berani mengatakan apa yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dan kemudian berani menyelenggarakan sistem politik yang transparan. Inilah modern, inilah agama ketika menyinari politik. Maka saya akan bertanya tentang politisasi, tentang politik atau politisi Islam. Saya tanya politisi Islam itu yang bagaimana? Politisi Islam itu bagi saya yang jujur, berintegritas, cerdas, dan dia siap menyelenggarakan sistem birokrasi yang transparan. Itulah politisi Islam. Bukan yang hanya menjual-jual simbol, bukan yang hanya menjual-jual hal-hal yang parsial dari agama itu sendiri. Tapi dan kalau sudah bicara tentang kejujuran, kalau sudah bicara tentang integritas, kalau sudah bicara tentang kecerdasan, kalau sudah bicara tentang sistem birokrasi yang transparan, saya yakin semua agama mengajarkan itu semua. Betul tidak? Maka jangan salah, di Indonesia ini sebetulnya kita sedang krisis dalam hal ini. Banyak orang yang kemudian menghalalkan segala cara, kemudian ditepuk tangan, dikeprokin oleh para pengikutnya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita yang hadir di tempat ini, yang
yang saya yakin orang-orang yang bukan cuma sekedar rakyat biasa tapi juga tokoh agama harus menyadari memiliki tanggung jawab yang besar agar masyarakat kita ini tetap hidup rukun damai di tengah perbedaan aspirasi politik yang akan datang, baik di pilpres ataupun juga di pilkada. Karena kita juga tidak ingin menjadi masyarakat yang bangkrut bermusuhan hanya karena gara-gara beda pilihan capres dan cawapres. Maka saya sering mengingatkan juga ketika Maulid, saya bilang ibu bapak besok-besok jangan sampai lagi bermusuhan hanya karena beda capres dan cawapres. Karena tahun lalu 2019 ternyata yang menang menjadi presiden yang kalah di dalam kabinet. Artinya apa? Berbagi kekuasaan. Berbagi kekuasaan itu juga artinya berbagi keuntungan. Sementara rakyat yang berantem bermusuhan giliran punya utang tetap harus bayar sendiri. Menyekolahkan anak tetap bayar sendiri. Gak dibayar presiden, gak dibayarin gubernur, semuanya kita tanggung sendiri. Tapi kenapa kita harus bermusuhan hanya karena membela salah satu calon capres dan cawapres? Stop itu semua. Betul tidak Bu? Betul. Kadang-kadang ada mertua sama mantu yang bertegur sapa. Gara-gara mantunya nomor satu harus menyadari memiliki tanggung jawab yang besar agar masyarakat kita ini tetap hidup rukun damai di tengah perbedaan aspirasi politik yang akan datang, baik di pilpres ataupun juga di pilkada. Karena kita juga tidak ingin menjadi masyarakat yang bangkrut bermusuhan hanya karena gara-gara beda pilihan capres dan cawapres. Maka saya sering mengingatkan juga ketika Maulid, saya bilang ibu bapak besok-besok jangan sampai lagi bermusuhan hanya karena beda capres dan cawapres. Karena tahun lalu 2019 ternyata yang menang menjadi presiden yang kalah di dalam kabinet. Artinya apa? Berbagi kekuasaan. Berbagi kekuasaan itu juga artinya berbagi keuntungan. Sementara rakyat yang berantem bermusuhan giliran punya utang tetap harus bayar sendiri. Menyekolahkan anak tetap bayar sendiri. Gak dibayarin presiden, gak dibayarin gubernur, semuanya kita tanggung sendiri. Tapi kenapa kita harus bermusuhan hanya karena membela salah satu calon capres dan cawapres? Stop itu semua. Betul tidak Bu? Betul. Kadang-kadang ada mertua sama mantu yang bertegur sapa. Gara-gara mantunya nomor satu, mertuanya nomor dua. Tetangga juga begitu keluar rumah saling cemberut saling monyong hanya gara-gara beda pilihan capres dan cawapres. Nah, salah satu yang menyebabkan kerasnya permusuhan di tengah masyarakat saat terjadi pilpres atau pilkada adalah narasi politisasi agama. Karena kalau politisasi agama, orang semakin keras berpikirnya bahwa beda yang dilaksanakan anti-bela Islam, beda yang dilaksanakan anti-Islam, waktu penyebab terjadinya kekerasan permusuhan di tengah masyarakat. Maka sekali lagi kembali bahwa politik itu simpel. Orang berkumpul, berkoalisi, atur strategi, menguasai negara, atur uang negara, kemudian cair itu. Itulah politik, tidak lebih dari itu. Betul tidak? Betul. Jadi jangan pernah percaya dengan narasi-narasi yang menyebabkan kebangkrutan di tengah masyarakat kita. Apalagi kalau kita kembali kepada ajaran Islam yang hakiki. Islam itu selalu menghormati orang-orang yang beda agama. Nabi Muhammad dulu ketika di Madinah itu membangun masyarakat yang plural. Maka dari itu beliau sepakat bersama masyarakat Madinah membuat undang-undang yang dikenal dengan Piagam Madinah. Isinya ada 52 klausul di mana orang Yahudi, orang Islam, orang Kristen harus hidup berdampingan satu sama lain, menghormati satu sama lain. Dan di dalam Islam perbedaan agama itu hal yang sangat dimaklumi. Karena perbedaan agama itu bukan hanya nama, tapi juga cara ibadahnya beda, sistem keyakinannya beda, tempat ibadahnya beda, sakralitas tempat-tempat sucinya juga beda. Maka di tengah perbedaan itu kata Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk agama. Itulah Islam. Bahkan Islam melarang orang itu mencela agama orang lain, merendahkan agama orang lain. Kata
Al-Quran, wala tasubul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kau menghina, mencela keyakinan, iman, agama orang lain. Karena kalau kau mencelanya, maka berarti kau mencela keyakinan dan imanmu sendiri. Itulah ajaran Islam yang sesungguhnya, yang dasarnya adalah Al-Quran dan sikap Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, man ada minyan faqad azali wa man ada kuntu khasma yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang non-muslim sama dengan menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, maka aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Saya bergetar dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Karena yang ingin dibangun oleh Nabi itu adalah masyarakat yang beradab dan berbudaya, bukan negara Islam, bukan khilafah. Itu sebabnya beliau pindah ke Yatsrib, merubahnya menjadi Madinah. Kata Madinah inilah mengandung visi dan misi Nabi Muhammad SAW. Karena Madinah itu asal katanya adalah taman yang berarti sakofah, wal-hadoroh atau budaya dan peradaban. Budaya dan peradaban cirinya adalah dua. Yang pertama, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, dan yang kedua, menghormati dan menghargai perbedaan apapun, baik perbedaan suku ataupun agama. Inilah pesan-pesan Nabi yang cocok sekali tampaknya kita sebarluaskan, kita tularkan kepada masyarakat Indonesia yang memang diciptakan oleh Allah dengan ribuan pulau, ratusan suku, puluhan bahasa, ada agama-agama yang hidup di Indonesia ini. Maka kewajiban kita sebagai anak bangsa adalah untuk saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa beliau menyampaikan kesadaran ya, kepada kita semua selaku ya unsur dari masyarakat yang paling bawah ya, di tengah masyarakat kita diminta kesadaran kita untuk bahwa mensikapi politik jangan terlalu mengedepankan emosi ya. Jadi bahwa politik itu tujuannya adalah kekuasaan ya, kita masyarakat bawah yang penting kita adalah bisa saling rukun ya, bisa saling damai. Karena apa? Karena sesungguhnya yang menang nanti ya, tetap ujungnya juga akan saling berdampingan gitu ya. Nah kalau yang menang berdampingan, ngapain kita yang jadi pemilih, malah kita yang pada cengkraman kan gitu ya. Artinya kita saling bermusuhan. Jadi jangan. Oleh karena itu apa yang beliau sampaikan, saya katakan bahwa siang-siang paling enak makan somai, apalagi kalau makannya sambil duduk santai ya. Jadi kita berharap pemilu ini nanti ke depan akan berjalan damai, agar apa? Agar masyarakat tidak tercerai-berai ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita persilakan narasumber berikutnya ya, yaitu dari Komisioner KPU Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Mas Carlos, kami silakan. Waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Pak Kiai Wakil Sultan Pemerintah Jakarta, Bapak Ketua Kabupaten Timur, Pak Adi, yang biasa di Bawaslu Pak Taufik, Bapak Ibu, Pak tokoh lintas agama dan organisasi FKUB di se-Jakarta Timur. Nah, pertama-tama saya tentu kami dari PKB Jakarta Timur merasa senang bisa bertemu di forum yang berbahagia ini. Tadi saya sudah pada kesempatan kali ini saya tidak akan lama, nanti kemungkinan lebih enak kalau kita banyak berdialog mengenai kepemiluan. Tema yang saya angkat pada pagi ini adalah gotong royong untuk menyukseskan pemilu tahun 2024. Berikutnya, nah ini ada 5 komisioner kami di KPU
ini kepercayaan publik terhadap KPU di seluruh jajarannya yang mulai meningkat dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2023. Kenapa kepercayaan ini penting? Kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu maupun DKP penting, karena dengan kepercayaan ini maka kami bisa lebih optimal menjalankan tugas-tugas kami sebagai penyelenggara pemilu. Berikutnya, ini ada 18 partai politik tingkat nasional. Lanjut saja. Nah, ini adalah jumlah DPT se-Jakarta Timur. Angkanya 2.383.972 pemilih. Jakarta Timur, Bapak Ibu, adalah kota dengan pemilih terbesar se-Indonesia. Nomor 1 untuk kabupaten adalah Kabupaten Bogor, itu sekitar 3 juta. Tetapi untuk tingkat kota adalah kota Jakarta Timur dengan pemilih laki-lakinya 1.174.032 dan pemilih perempuannya 1.209.940. Jumlah pemilih ini tersebar di 10 kecamatan dan 65 kelurahan di 8.812 tempat pemungutan suara. Satu kecamatan di Cakung itu bisa setara dengan pemilih di kota Solo, di kota Surakarta yang 423.000. Jadi satu kota Surakarta itu, Bapak Ibu, itu besar pemilihnya setara dengan satu kecamatan Cakung. Dan Cakung itu adalah kecamatan dengan pemilih terbesar juga se-Indonesia, se-DKI Jakarta. Berikutnya, milenial jumlahnya sangat besar. Lalu ada pemilih disabilitas juga, teman-teman kita yang disabilitas. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Kelihatannya kepada lemes semangatnya. Masih bisa bertahan, Bu? Pak, insyaallah sebentar ya. Saya pakai powerbank dan bisa ditampilkan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus teman-teman dari KPU dan Bawaslu, ada Bang Amos dan Bang Taufik Hidayat, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang sangat saya hormati dari tokoh-tokoh agama yang saya tidak sebutkan satu persatu ya. Ini masih ada di hadapan kita dari FOW Provinsi DKI Jakarta, kemudian ada Ketua Muhammadiyah, Ketua Umum dan sebagainya. Mohon maaf sudah saya sebutkan satu persatu. Hadirin Bapak dan saudara-saudara sekalian, salah satu unsur yang mendukung upaya kita dalam merealisasikan pemilu sebagai ajang pemersatu bangsa itu adalah di antaranya keterlibatan para tokoh agama. Karena para tokoh agama ini mempunyai peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Coba aja kita alami gitu ya. Orang itu pasti berhubungan dengan tokoh agamanya dari mulai semenjak lahir sampai kemudian menikah, sampai kemudian meninggal dunia, kan pasti membutuhkan tokoh agama. Betul nggak, saudara-saudara sekalian? Betul. Itu. Kalau di Islam itu tokoh agama dipanggil terus tuh, urusan pindah rumah, urusan selamatan, urusan segala macam gitu ya. Makanya ada survei dari hasil survei dari salah satu lembaga survei LSI tahun 2018 itu, tokoh agama itu merupakan orang yang paling diikuti himbauannya, ya, baik itu
ya orang yang diimbrolnya 51,7%. Di bawahnya politisi, kemudian ada pengamat, ada pengusaha, ada akademisi, ada masyarakat, bahkan artis hanya 1,1%. Artinya apa? Artinya tokoh agama itu omongannya lebih diikuti dibanding politisi, dibanding pengusaha, akademik kampus, bahkan dibanding artis. Bapak-bapak masih lebih diikuti oleh masyarakat sesuai dengan agama itu. Nah, dari sanalah maka itu peran tokoh agama menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang damai, ya, khususnya di tahun 2024. Apa saja peran-peran yang bisa diberikan? Saya hanya menyampaikan beberapa, tentu Bapak dan Ibu sekalian barangkali lebih tahu ya sebagai tokoh agama yang langsung ya merasakan itu. Pertama, memberikan edukasi kepada masing-masing umatnya, ya, bahwa pemilu atau pemilu kada atau pilpres itu adalah momentum untuk memilih pemimpin terbaik sebagai ajang pemersatu bangsa dan bukan menjadi ajang perpecahan satu dengan yang lainnya. Kan kalau beberapa pemilu-pemilu ke belakang itu masih ada saja gitu ya. Setelah pemilu yang marah-marahan masih ada aja. Bahkan dalam satu RT, satu RW nggak nanya sama tetangganya, marah sama tetangganya gara-gara beda pilihan. Di wilayah Bapak itu masih ada kayak begitu, masih ada ya. Nah, itu yang kewajiban kita bersama para tokoh agama, bahwa ngapain sih kita sampai mengorbankan persaudaraan kita, ya, apalagi persaudaraan sama agama atau persaudaraan kesamaan bangsa. Ya, saking dukungnya caleg jalan-jalanin caleg gitu ya, mohon maaf itu kan mendiskriminasikan caleg, itu kadang-kadang itu sampai mengorbankan persaudaraan itu, ya. Padahal caleg yang jadi itu belum tentu kalau kita nggak sanggup bayar listrik dibayarin, betul ya Pak ya? Nah, seperti itu. Kalau udah jadi ya belum tentu apa bisa membantu kebutuhan kita. WA saja, masih kabar aja sudah nggak bisa gitu ya. Yang kedua, memberikan edukasi supaya tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye, termasuk tidak menjadikan halaman rumah ibadah sebagai arena untuk mengumpulkan massa partai. Ya, tempat ibadah kalau dalam konteks Islam itu masjid itu dibangun sebagai tempat sujud gitu ya, tempat kegiatan beribadah kepada Allah. Orang jualan aja di dalam masjid nggak boleh, itu dalam Islam ya, dilaknat sama Rasulullah SAW. Tentu dalam agama-agamanya begitu. Jadi tidak menjadikan tempat ibadah sebagai ajang membuka kampanye. Kemudian memberikan edukasi supaya menghindarkan diri dari politisasi sara dan politik identitas. Ini kita harus bisa membedakan ibu-ibu sekalian, bapak sekalian. Ini maaf bukan mengguli. Ada identitas politik, ada politik identitas, ya. Atau ada kita ini masing-masing punya identitas gitu ya. Saya yang muslim ya pakai saya peci gitu ya. Atau identitas politik, partai-partai politik termasuk tidak menjadikan halaman ibadah sebagai arena untuk mengumpulkan massa partai. Ya, tempat ibadah kalau dalam konteks Islam itu masjid itu dibangun sebagai tempat sujud gitu ya, tempat kegiatan beribadah kepada Allah. Orang jualan aja di dalam masjid nggak boleh, itu dalam Islam ya, dilaknat sama Rasulullah SAW. Tentu dalam agama-agamanya begitu. Jadi tidak menjadikan tempat ibadah sebagai ajang membuka kampanye. Kemudian memberikan edukasi supaya menghindarkan diri dari politisasi sara dan politik identitas.
ini kita harus bisa membedakan ibu-ibu sekalian, bapak sekalian. Jadi maaf bukan menggurui. Ada identitas politik, ada politik identitas, ya, atau ada kita ini masing-masing punya identitas gitu ya. Saya yang muslim ya pakai saya peci gitu ya. Atau identitas politik, partai-partai politik menggunakan identitasnya, menggunakan jargon-jargon partainya umpamanya sesuai dengan identitas partainya itu. Umpamanya ada partai Islam, umpamanya lambangnya Ka'bah, atau ada partai jargonnya takbir, Allahu Akbar. Itu nggak apa-apa, karena itu memang tidak bisa dinafikan itu identitas itu gitu ya. Tidak apa-apa seperti itu. Dan kita juga semua punya identitas. Karena banyak kegiatan-kegiatan di KPUB, di antaranya itu upaya untuk mengatasi gizi buruk dan stunting. Itu kami kerjasama dengan kader posyandu, puskesmas, dan juga para komunitas lintas iman. Nah, itu kami sebenarnya sudah berjalan di 6 kecamatan di Jakarta Timur. Kemarin pandemi baru berjalan lagi, sekarang baru bangun lagi 3 kecamatan. Jadi itu yang terus kembali kami ingin upayakan untuk mendukung pemerintah di dalam upaya mengatasi masalah stunting. Gitu. Izin Pak, nama lengkap Bapak? Saya Pendeta Hosea Sudarno. Sebagai apa di WKB? Di WKB saya sebagai Ketua Umum dan di FKUB sebagai Wakil Sekretaris. Baik, terima kasih Pak Hosea, sukses selalu. Terima kasih, sama-sama. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Ya sih. Ya. Terima kasih. Nanti aku kirim.